Hadirnya pemain keturunan diharapkan mampu memberikan warna baru untuk timnas Indonesia. Pengalaman mereka berkompetisi di sepak bola Eropa diyakini bisa menjadikan keunggulan. Berikut ini nama-nama pemain yang berpeluang membela timnas Indonesia. Yang pertama ada Maes Hilgers. Lahir di Amersfoort, Belanda, 13 Mei 2001. Hilgers mengawali perjalanan sepak bolanya di usia belia. Saat baru menginjak usia 4 tahun, ia sudah bermain dengan tim asal kota kelahirannya yang bernama ASC Newland. Setelah itu, memasuki usia 8 tahun, Hilgers mulai bergabung ke klub yang lebih besar, yakni Sparta Nijdkerk. 2 tahun berseragam Sparta Nijdkerk membuat Hilgers semakin berkembang pesat. Hilgers kemudian masuk dalam radar pencari bakat salah satu raksasa Liga Belanda, yaitu FC Twente. Dia akhirnya lolos dan resmi berseragam FC Twente di usia 10 tahun. Terhitung hingga musim ini, Hilgers sudah memasuki tahun ke-9-nya bersama FC Twente. Dalam 2 musim terakhir, dia bergabung dalam skuad U19. Dia kini tengah diproyeksikan untuk naik kelas ke tim U21 atau dikenal dengan Jong Twente. Karir Hilgers bersama FC Twente pun terbilang cukup gemilang, hingga akhirnya pemain yang kini berusia 19 tahun ini berkesempatan untuk mengikuti seleksi tim nasional Belanda U18 pada tahun lalu. Saat ini, Hilgers diplot untuk bermain sebagai bek tengah dengan tinggi menjulang 183 cm. Hilgers bisa menjadi tembok kokoh timnas Indonesia. Bicara tentang garis keturunannya, Hilgers memiliki darah merah putih dari ibundanya. Sang ibu diketahui merupakan orang asli Manado, Sulawesi Utara, dan masih memiliki banyak keluarga di Sulawesi. Lantas, akankah Maes Hilgers dipanggil Sintayong untuk masuk dalam skuad pilihannya? Hilgers juga pernah mengatakan niatnya merumput di Indonesia suatu hari nanti. Dalam wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha pada 2020, pemain berusia 23 tahun itu mengakui diundang mengikuti seleksi timnas Indonesia. Sayangnya, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada kurun waktu tersebut menggagalkan semuanya. Hingga kini, Hilgers masih belum menjawab lagi soal apakah berniat membela timnas Indonesia atau tidak. Seharusnya saya di musim panas nanti 2020 datang ke Indonesia untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia, ujar Hilgers dikutip pada Sabtu 15 Juni 2024. Beruntung hingga kini Hilgers belum mendapat panggilan dari timnas Belanda. Ia terakhir diketahui dipanggil ke timnas Belanda U21 pada 30 September 2022. Kesempatan untuk menaturalisasi Hilgers pun terbuka lebar. Desakan untuk segera memulai proses naturalisasi sang pemain terus menggema di media sosial. Selain Hilgers, muncul lagi pemain yang memiliki darah Indonesia. Ia adalah Oleh Roemeny. Nama Oleh Roemeny mungkin masih asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Namun siapa sangka, striker berusia 23 tahun ini punya darah Indonesia. Kabar ini disampaikan oleh akun Instagram @footballindonesia. Dalam laporannya, Oleh Roemeny memang lahir di Belanda tapi memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya lahir di Medan, Sumatera Utara. Laporan akun tersebut. Adapun saat ini, Oleh Roemeny merupakan pemain FC Utrecht dan tampil bersama tim senior. Melansir dari Transfermarkt, Oleh Roemeny merupakan jebolan klub lokal Belanda. Kemudian ia menimba ilmu di NEC hingga promosi ke tim senior pada tahun 2018. Pada tahun 2020, NEC kemudian meminjamkan Oleh Roemeny ke Willem II. Potensi striker berusia 23 tahun ini lalu diendus oleh FC Emmen dan direkrut pada tahun 2022. FC Utrecht kemudian merekrutnya pada tahun 2023 lalu. Sejauh musim ini, Oleh Roemeny sudah tampil dalam 12 pertandingan dengan mencetak salah satu gol bersama FC Utrecht di Eredivisie Belanda. Oleh Roemeny sendiri juga mengikuti perkembangan pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya, ia sempat berkomentar di Instagram Ragnar Oratmangun dan Martin Paes. Nah, Oleh Roemeny bisa menjadi solusi tersendiri untuk timnas Indonesia jika mencari striker. Pasalnya, ia sudah tampil di kompetisi tertinggi Belanda. Bukan hanya itu, posturnya sebagai striker depan juga mumpuni karena memiliki tinggi 1,85 meter. Apalagi di level internasional, Oleh Roemeny sempat dipanggil ke timnas kelompok umur Belanda usia 15 sampai usia 20. Di lini depan skuad Garuda, ia bisa bermain di tengah dan kemudian diapit winger Ragnar Oratmangun serta Rafael Struijk.
Meski begitu, sejauh ini belum ada pernyataan apakah Oleh Romeni ingin membela timnas Indonesia. Selain kedua pemain di atas, ada juga Jayden Oosterwolde. Siapakah Jayden Oosterwolde? Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 26 April 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada 2016. Dia kemudian menjadi tim U18 klub itu pada tahun 2018. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie pada tahun 2020. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada Juli 2022. Di Parma, Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim pada 2023. Kemudian, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, dan membantu klub meraih trofi Piala Turki pada musim 2022-2023. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda. Baik Indonesia maupun Suriname sudah menghubungi saya, kata Oosterwolde. Dikutip dari ILF Football, saya sudah berdiskusi dengan agen bahwa saat ini hanya fokus pada pemanggilan timnas Belanda. Sampai video ini dibuat, belum ada sumber yang mengatakan bahwa Oosterwolde masuk skuad Belanda. Semoga berubah pikiran ya Bang Jayden. Selanjutnya ada Kevin Dix. Pemilik nama lengkap Kevin Dix Bakarbesi merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober tahun 1996. Pria yang memiliki tinggi 1,84 meter ini mendapatkan aliran darah Indonesia dari ibunya. Kevin merupakan putri dari pasangan Natalia Dix Bakarbesi. Diketahui ibunya berasal dari desa Waai, kecamatan Salahutu, Ambon, Maluku Tengah. Namun, ia memang langsung pindah ke Belanda setelah menikah dengan ayah Kevin Dix, yaitu Bakarbesi. Sejak usia dini, pemain yang berulang tahun pada 6 Oktober ini memang sudah dikenalkan sepak bola oleh kedua orang tuanya. Hingga saat ini, ia bermain di FC Copenhagen dengan posisi utama sebagai bek tengah dan juga sebagai pemain bek kanan dan bek kiri. Kevin Dix memulai karir sepak bolanya pada tahun 2002 sampai 2004 bersama klub lokal Vios Vacen. Dan pada tahun 2004 sampai 2005 bersama Argov Apeldoorn. Pada 2005, saat berusia 9 tahun, ia mulai menunjukkan potensinya dengan menimba ilmu di Akademi Vitesse. Di Vitesse, Kevin bermain selama 5 musim lewat level jenjang usia. Pada Agustus 2014, Kevin Dix mendapat debutnya bersama skuad utama Vitesse di Eredivisie Belanda setelah meyakinkan penampilannya di tim muda. Dengan berjalannya waktu, namanya mulai mendapat kepercayaan di lini bertahan. Selama musim tersebut, Kevin Dix telah berhasil mencatatkan 26 penampilan di semua kompetisi sebagai bek kanan. Namanya mulai melambung bersama Vitesse musim setelahnya. Pada 2015-2016, ia menjadi pemain reguler di Vitesse dengan tampil dalam 33 laga di semua kompetisi. Ia mampu menorehkan 2 gol dan 4 assist. Tahun selanjutnya, 2016, klub Serie A yaitu Fiorentina merekrutnya karena melihat statistik mengesankan bersama Vitesse. Keberadaan di timnya ini memberikan dimensi baru dalam perjalanannya. Kevin Dix yang masih berusia 20 tahun pada masa awal kedatangannya mendapatkan kurang kepercayaan dari pelatih Paulo Sousa. Lantas, ia dipinjamkan kepada beberapa klub dari paruh kedua 2016-2017. Klub tersebut diantaranya adalah Vitesse, Feyenoord, Empoli, dan AGF. Di skuad utama, Kevin Dix turut membantu Vitesse menjuarai Piala KNVB 2016-2017. Pada 2017-2018, pemain yang memiliki tinggi lebih dari 180 cm tersebut juga menjadi andalan ketika dipinjamkan kepada Feyenoord. Ia mampu menjuarai Piala Super Belanda 2018 dan Piala KNVB 2017-2018 dengan membantu klub kebanggaan kota Rotterdam tersebut. Pada akhir 2020-2021, Kevin Dix dan Fiorentina resmi berpisah. Kevin memutuskan untuk kembali ke Denmark pada Juli 2021. Bergabung dengan FC Copenhagen. Sejak musim perdananya, ia langsung menjadi pemain reguler di skuad utama.
Bersama FC Copenhagen, karirnya pun mulai bersinar dan membaik saat Kevin Dix telah memberikan penampilan dalam 108 laga dan berhasil meraih 8 gol dan 16 assist. Selain itu, ia juga merupakan pilar penting di lini pertahanan FC Copenhagen. Dalam semua laga fase grup Liga Champions 2023-2024, ia mampu tampil impresif dan berhasil comeback 4-3 atas Manchester United dan menang 1-0 atas Galatasaray. Kehadirannya tentunya membawa kesuksesan pada klubnya. Layakkah pemain tersebut dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia? Komen di bawah ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi.